Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Apa sih itu induksi elektromagnetik? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan kakak berikut ini. Apa sih itu induksi elektromagnetik? Jadi, induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Jadi, induksi elektromagnetik itu berbeda ya dengan induksi magnet. Seperti pada pembahasan ini materi sebelumnya, kita pernah membahas nih mengenai induksi magnet. Nah, kalau induksi magnet itu kan medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Sedangkan induksi magnet oleh elektromagnetik ini adalah arus yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet tersebut. Pada materi ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama ada flux magnet, yang kedua ada hukum Faraday, dan yang ketiga ada hukum Lenz. Saja pembahasan pertama kali ini mengenai flux magnet. Kak, apa sih itu flux magnet? Jadi, flux magnet ini adalah banyaknya garis-garis magnet yang menembus suatu luasan. Kita ambil misalnya contohnya gini. Misalnya ada sebuah magnet nih kan, di sini kan ada garis-garis medan magnet yang arahnya itu dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, misalnya tuh di depan magnet ini kita taruh sebuah kumparan, maka akan muncul nih garis-garis medan magnet yang menembus kumparan tersebut. Nah, banyaknya garis-garis inilah, garis medan magnet yang menembus luasan inilah yang disebut dengan istilah flux magnet. Nah, apabila sekarang tuh garis-garis medan magnet itu membentuk sudut terhadap garis normal, maka besar flux magnet itu dirumuskan secara sistematis adalah kan dengan V sama dengan B dikali A dikali cos theta, dimana dalam keterangan V itu merupakan flux magnet dengan satuannya W, kemudian B itu adalah medan magnet yang satuannya adalah Tesla, dan yang A itu merupakan luas permukaan, dan theta itu merupakan sudut yang dibentuk oleh medan magnet dan garis normal. Nah, jadi jika tetanya itu adalah nilainya 0 atau medan magnet itu tegak lurus bidang, maka persamaannya itu dapat dirumuskan dengan P sama dengan B dikali A, di mana A itu adalah nilai cos tetanya sama dengan 1. Jadi B-nya tuh dikali dengan A sama dengan 1 dengan nilainya sama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Faraday, di mana percobaan Faraday ini menunjukkan bahwa menggerakkan magnet itu keluar masuk kumparan dapat menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Di Faraday ini melakukan percobaan dengan contohnya seperti kita mempunyai sebuah kumparan atau liter seperti pada ini. Kemudian kita hubungkan nih ke sebuah alat bernama galvanometer, di mana galvanometer ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur adanya arus listrik. Nah, di Faraday ini kita melakukan percobaannya dengan menggerakkan magnet keluar masuk ke kumparan ini. Ternyata ketika magnet itu digerakkan keluar masuk, terjadi kesimpangan pada jarum galvanometer. Artinya jarum galvanometer itu menyimpang, itu ada arus listrik yang mengalir. Nah, kumparan ini, tapi misalnya magnetnya itu cuma didiamkan saja, maka jarumnya pun tidak akan terjadi kesimpangan ataupun akan tetap diam. Artinya magnetnya tidak akan digerakkan, berarti tidak ada arus yang mengalir dong, Nah, arus listrik yang timbul akibat adanya magnet itu disebut dengan istilah induksi. Nah, arus itu dapat mengalirkan kalau ada tegangannya, di mana tegangannya kita anggap sebagai dengan GGL induksi, yang mana menurut Faraday berdasarkan besarnya GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian itu sama dengan perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut, atau secara sistematis dirumuskan dengan E atau epsilon sama dengan min N dikali delta fluxer per delta T. Kalau misalnya dengan waktu yang singkat itu sama dengan E atau epsilon tadi dikurang sama dengan min N delta fluxer per delta T, atau turunan flux terhadap waktu.
di mana E itu adalah gagal induksi dengan satuan volt, N itu ada jumlahnya liter, flux itu merupakan perubahan flux magnet yang satunya Wb, kemudian delta T adalah selang waktu. Nah, d flux per dt merupakan turunan flux terhadap waktu. Kok di situ tandanya negatif ya? Maka ini akan kita bahas ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke hukum Lens. Hukum Lens ini berarti adalah arus induksi yang timbul dalam kumparan yang menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Misalnya gini, ada misalnya gini, ada sebagian kan dimana kita bisa melihat pada gambar ini ketika magnetnya itu dari kutub utara digerakkan masuk ke kutub kumparan. Kemudian di sini tuh kumparan ini ada medan magnet induksinya yang dimana arahnya itu berlawanan dengan arah gerak magnet, dimana ketika ini magnetnya digerakkan keluar maka di sini akan timbul medan magnet induksi yang arahnya itu karena tandanya negatif di situ, menunjukkan bahwa arah medan magnetnya itu induksi. Arah medan magnet induksi ini pada kumparan ini itu adalah arahnya dengan berlawanan dengan medan magnet yang menimbulkan arus induksi tersebut. Itu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan kakak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kurang kakak dalam menyampaikan materi. Kakak harap adik-adik dapat mengerti apa yang kakak jelaskan. Kakak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di temuan selanjutnya. Bye-bye.